Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Pahlavi dengan NIM C1061. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa yang telah kami lakukan pada praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini. Seperti biasa, setiap minggu pada umumnya. Praktikum fisiologi reproduksi pada kali ini masih berhubungan dengan fisirep sebelumnya, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kami telah melakukan pembedahan dan juga pengambilan dari gonad pada sel telur induk betina ikan lele. Dan pada hari ini kami menggunakan gonad betina itu untuk melakukan pengujian lebih lanjut, yaitu dengan menghitung fekunditas dan juga sebaran diameter pada sel telur. Sebenarnya apa sih fekunditas itu dan juga sebaran diameter itu apa? Fekunditas itu adalah suatu perhitungan untuk menghitung jumlah sel telur yang ada pada induk ikan. Dan juga sebaran diameter itu adalah suatu perhitungan untuk menghitung berapa diameter sel telur pada induk betina ikan. Fekunditas itu kita menggunakan rumus F sama dengan G besar dibagi G kecil dikali N, yang dimana fekunditas sama dengan gonad total dibagikan dengan gonad yang digunakan pada sampel dikalikan dengan N, yaitu jumlah telur pada sampel, yang dimana yang selanjutnya adalah perhitungan sebaran diameter. Sebaran diameter pada kali ini menggunakan rumus yaitu AK DS. D sebenarnya diameter sebenarnya sama dengan di akar diameter gonad terbesar, diameter sel telur terbesar dikalikan dengan diameter sel telur terkecil. Sebenarnya apa sih hubungan dari fekunditas dan juga sebaran diameter ini, dan juga kenapa sih kita menghitung perhitungan ini? Fekunditas itu berhubungan terbalik dengan sebaran diameter, yang dimana apabila fekunditas itu semakin tinggi, maka sebaran diameternya juga akan semakin rendah. Sebaliknya, fekunditas apabila semakin rendah, maka sebaran diameternya itu ukuran dari sel telur diameternya itu akan semakin lebih besar. Yang ini berhubungan dengan jumlah kapasitas pada gonad ikan, yang dimana apabila fekunditas lebih tinggi, otomatis itu akan mempengaruhi dari tempat ataupun ukuran gonad yang dapat diisi oleh sel telur, yang dimana apabila sel telur itu semakin banyak, maka itu akan memperkecil ukuran dia agar bisa dibilang muat dalam gonad ikan betina. Nah, untuk apa aja yang telah kami lakukan sebelumnya? Let's go. Hal pertama-tama adalah proses penimbangan. Proses penimbangan adalah untuk menghitung berat dari bobot pada gonad ikan yang akan digunakan untuk perhitungan gravimetri. Bobot gonad ikan ditimbang dengan menggunakan timbangan digital untuk mendapatkan data yang lebih teliti dan juga lebih akurat. Setelah ditimbang, gonad akan dipotong menjadi dua bagian untuk dibagikan kepada kelompok 1 dan juga kelompok 2, yang masing-masing akan mendapatkan satu potong. Gonad yang sudah dibagi kemudian akan dipotong kembali menjadi 3 bagian, yaitu bagian posterior, anterior, dan juga inferiornya, yang akan diteliti dengan menggunakan perhitungan untuk masing-masing bagian. Ini adalah proses untuk pengeluaran dari gonad-gonad pada sel bagian post inferior untuk mendapatkan telur-telur yang ada di dalam gonadnya, yang kemudian akan dihitung. Ini adalah suatu proses pengeluaran dari sel telur pada bagian posterior untuk mendapatkan menggunakan telur-telur yang akan digunakan untuk proses perhitungan menggunakan gravimetri dan juga perhitungan menggunakan mikroskopis. Ini adalah proses perhitungan untuk mendapatkan gonad berjumlah 1 gram untuk proses perhitungan gravimetri. Ini adalah proses untuk pembagian dari sel telur untuk mendapatkan 10 jumlah sel telur yang akan dihitung menggunakan mikroskop untuk mengukur diameter dari sel telur itu sendiri. Dan bagian ini adalah bagian untuk proses pemindahan. Ini adalah proses
perhitungan menggunakan mengukur diameter dari sel telur. Yang ini adalah dilakukan pada lab LKI dengan cara menggunakan mikroskop, yaitu untuk menghitung berapa panjang major dan juga minor pada sel telur yang akan kemudian dihitung menggunakan rumus. Ini adalah proses perhitungan menggunakan rumus untuk mendapatkan data major dan juga minor untuk dimasukkan ke dalam rumus yang telah disiapkan.